Halo Bang, selamat malam. Lama nggak ketemu kita. Selamat malam Bang Ustadz, apa kabar? Malam, Alhamdulillah baik. Saya bawa tema yang cukup mengerikan malam hari ini, Bang. Mm-mm. Dan dan tema ini direkomendasikan oleh penonton gitu. Nah, Bang Julio, mari kita bahas yuk. Ah, Atas dasar apa Abang Ustadz menulis bahwa Kristen pasti masuk neraka? Atas dasar wah, apa? atas dasar ayat di Al-Quran ada, Bang. Yang mana? Ayat yang mana? Nah, kalaunya mau telak Al-Bayyinah ayat 6. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Bunyinya apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka selama-lamanya di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Di situ ada kosakata innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Mereka ini jadi kafir itu kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan mereka menjadi kafir? Nah, bisa kita lihat contoh kekafiran mereka. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Jadi yang mengatakan Allah tiga dalam satu itu akan dimasukkan Allah ke neraka jahanam selama-lamanya. Tuh dalilnya. Udah ada Bang Ustadz sudah lihat ada yang masuk neraka? Oh belum, Oh, konteksnya kan di belum. neraka itu kan yaumul kiamah Oh nanti. iya, belum. Berarti belum ya, belum pasti. Eh, Berarti harusnya belum. pertanyaannya tanda tanya karena Bang Ustadz belum lihat. Nggak perlu. Nah, karena Nggak perlu tanda tanya, Bang. belum pasti Bang. Nggak, Abang belum, nggak perlu tanda tanya, udah pasti itu. pasti dari mana Bang Ngapa, Ustadz bilang ngapa, pasti? ngapain saya mempertanyakan yang udah pasti? Ayo. Jadi pertanyaan saya, tunjukkan mana pasti Oh. mana orang-orang yang menuhankan ada tiga dalam satu sudah masuk. Mana buktinya? Oh, kalaunya menuhankan tiga dalam satu masuk neraka, konteks pembuktiannya itu kan di yaumul kiamah. Kita belum kiamat. Sementara Yesus belum datang kembali untuk ini. Abang sudah memastikan Kristen pasti masuk neraka. Sementara Iya, dalilnya tidak menunjukkan Bang. kenyataan. Begini, Bang. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu pasti dimasukkan ke neraka nih pasti ya. Ketika apa? Ketika mereka udah di tenggorokan sisa umurnya. Itu mereka akan melihat ketika kematian itu mereka akan ditempatkan di mana gitu. Jadi gini, Jadi seperti itu. Bang Abang. Jadi penilaian Jadi saya. bukan berarti bentar Bang, saya jelaskan dulu. Bukan berarti yang saat ini Bang Julio Kristen langsung saya pastikan masuk neraka enggak. Enggak. Siapa tahu Bang Julio nanti entah setahun, 2 tahun atau besok atau kapan bisa aja Bang Julio mendapat hidayah. Lalu masuk agama Islam dan ya habis itu mati dalam Islam. Gak bisa saya katakan abang masuk neraka. Gitu. Yang pasti masuk neraka itu orang musyrik, orang yang kafir yang terbawa mati gitu. Yang kagak tobat. Karena gini, Bang, saya tidak akan percaya itu karena tidak ada jaminan yang pasti di agama Abang yang tidak mengajarkan kepastian. Sementara yang menjadi panutan Abang saja belum pasti, masih insya Allah. Gimana saya mau memastikan bahwa Bang, Abang dengar dulu Bang Ustaz.
Abang dengar Iya, dulu. iya, iya, iya. Ngomonglah kau. Sini Oke, saya kasih dalil kau. oke, boleh, boleh. Silakan, Bang. Kan Mm-mm. pertanyaan kan, Abang? Kepastian kan? Iya. Dalilnya? Nih. Ya, kita baca dalil lah, Bang. Oke, Bang mari, Julio ini mari. kayak nggak tahu aja sama saya. Ntar, ya. Nih, mari kita baca dalil. Silakan, Abang kan Bang. minta kepastian toh ya. Ya. Nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu salah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Oh, Rasulullah ya Nabi bersabda, ya, semua umatku akan masuk surga. akan ya. Akan Tuh. ya. Akan ya. Berarti Ya bukan akan, sudah di surga. Akan. karena bang ini kenapa sebutannya Hmm. akan? Karena saat ini belum kiamat. Konteks surga neraka itu kan setelah kiamat, bukan saat ini. Oke. Gitu. Nah, Ada jaminannya bang, hayo. berarti berarti gini, berarti Nabi Oh, Muhammad belum di surga sekarang berarti. oh, Nabi Muhammad di Rafiqul A'la. Udah saya jelaskan berkali-kali. Di mana? Saya nggak ngerti itu. Ar-Rafiqul A'la. Jadi ditempatkan di tempatnya para nabi, di tempat yang tinggi. Jadi gini, menurut pendapat saya, dari judul yang Hmm. Abang Yusuf tulis di sini ini, Abang seolah-olah sebagai Tuhan yang telah menghakimi orang Kristen bahwa orang Kristen pasti masuk neraka. Kan Abang bukan Tuhan bisa menghakimi orang Kristen. Kan begitu loh, Bapak. Loh, baik Bang Julio. Gini, kenapa saya tulis kayak kayak gitu? Karena saya mengetahui dari firman Tuhan, kan gitu. Hayo. Di mana dalilnya coba? Lah tadi saya udah Ah, tampilkan ya. dalilnya. Ini kalau kalau Bang Julio masih penasaran sama dalil nih ya. Nih Oh ya saya ya, oke tampilkan oke, itu dalilnya. saya terima dalil dari Al-Qur'an. Saya kira dalilnya dari Alkitab. Jadi gini, Oh, seharusnya dah kalau seharusnya seharusnya kalau gini. dari bentar Bang, saya mau tanya. Konteks neraka tuh ada nggak di dalam kekristenan? Ada Di mana tuh dalilnya? neraka ya. Iya, tentang neraka. Itu Spesifik neraka gitu. Yesus pernah perumpamaan kan, perumpamaan tentang Lazarus yang dengan orang kaya. Di sana Hmm. Yesus melakukan suatu perumpamaan bahwa orang kaya yang menyiksa Lazarus itu akan dibuang ke dalam api, ya kan? Oh, ke Dalam dalam itu lah. api yang tak terpadamkan. Ada sih saya baca di sini. Oh iya kan? Konteksnya neraka. Nah, itu konteks neraka itu yang saat ini atau habis Yesus turun kedua kalinya? Seperti itulah. Kira-kira kan sama kayak punya abang kayak dunia kiamat atau pada akhir zaman. Kita nggak tahu Oh, sama. karena Yesus Hmm. menjelaskan bahwa ketika kiamat atau akhir zaman itu datang seperti pencuri yang datang kita tidak bisa mengetahuinya. Kapan? Itu hanya rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Banyak sih kalau saya ketik neraka nih di sini konteks neraka. Cuma kan saya kurang mendalami neraka dalam Kristen itu kayak gimana. Isinya apakah dapat diketahui gitu? Nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Tapi ada kok tulisan Yahudi dalam Talmud, Bang, bahwa Yesus itu masuk neraka gitu. Itu Talmud yang ditulis itu yang tidak diakui. Artinya tidak diakui. Kalau itu diakui, Oh, maka itu sudah dipelajari oleh orang-orang Kristen. Karena itu tidak diakui, maka itu tidak gimana yang mau dibilang? Artinya gimana? artinya tidak benar itu kitab itu. Tidak benar.
Tapi kan katanya akar dari kekristenan itu dari Yahudi toh. Tapi Oh iya ya, lupa. Yesus berkata kan dia akan naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa Yesus masuk neraka? Ah gini bang, itu juga jadi pertanyaan saya. Kalau dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saya mau tanya, orang yang lihat itu pakai teropong apa ya orang lihat itu? Kalau gini abang, Hah? kalau saya jelaskan tentu abang tidak akan terima. Karena gini, Loh, Yesus itu Kak, sebenarnya bang, adalah tafsiran Kak, bahwa Yesus tafsiran. gini bang, sebenarnya Yesus itu datang daripada Allah dan dia kembali kepada sang sumber itu. Duduk di sebelah kanan itu diartikan dia bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga itu loh. Bukan Iya, pasti abang gini, nggak akan percaya penjelasan saya. Abang akan tanya siapa yang melihat, kok bisa lihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pasti itu adalah salah satu tafsiran berdasarkan nggak apa-apa bang. Kayak berdasarkan gini, kalaupun itu sebuah tafsiran ya Bang Julio, kalau tafsirannya seperti itu, melihat Yesus di dalam surga bersama Bapa, ini yang tukang tulis, nih kapan dia pernah datang ke surga? ya Markus yang menulis. Markus yang menulis. Iya, Markus yang iya, menulis. kapan Markus pernah lihat ke dalam surga gitu loh. Karena gini abangku di Yohanes Eh, berapa itu Yesus berkata, "Aku turun dari surga." Makanya dia berani menulis bahwa Yesus kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebenarnya karena Yesus sendiri pernah berkata, dia itu datangnya dari surga. dia datang dari surga. Ya. Makanya Oh, ditulis. jadi atas pernyataan Yesus kayak gitu Markus menuliskan. Ya, itu kalau abang tidak mau terima itu urusan. Karena itu saya meyakini seperti itu. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti Markus melihat dengan kenyataan bahwa Yesus sedang duduk, bukan. Karena berdasarkan statement Yesus sebelumnya bahwa Yesus itu datang Lah, dari surga dan kembali kepada surga, bukan berarti duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa itu nampak wujudnya. Enggak, Yesus menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tuhan itu roh dan kebenaran. Jadi bukan berarti Markus lihat dengan mata kepala bahwa sedang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan tidak. saya pikir tadi Yesus yang menyampaikan bang, dia naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Bapa. Ternyata dari asumsinya Markus yang mendengar Yesus bahwa Yesus datang dari surga, itu asumsinya Markus namanya. Karena itu Kalau kayak gitu, kalaunya Markus tahu kan berarti dia pernah lihat sendiri, toh, atau Markus pernah jalan-jalan ke surga. Kalaunya tidak ada verifikasi dari Yesus langsung, yang nggak bisa dipercaya asumsi dari Markus namanya. terserah abang lah, terserah abang. Artinya itulah bukan berarti kita tafsirkan seperti abang Ustaz tanya. Oh, bahwa Markus lihat kok Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Tuhan itu punya wujud, itu salah. Itu tidak seperti itu pemahaman orang Kristen. Bahwa dia datang dari surga dan dia kembali kepada sang sumber itu duduk di sebelah Allah, di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia bersama dengan Allah, bersatu dengan Allah. Gitu. Oh, ya 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 ya. Ya itulah keterangan dari abang kan kayak gitu. Loh, mau paksa jawaban yang kayak gimana nggak bisa juga. Tapi kan itulah penjelasan Anda kan kayak gitu. Ya gini bang, jadi tolong dirubah judulnya, jangan bahwa Kristen pasti masuk neraka. Nanti kalau saya bilang, Oh ya udah. kalau saya bilang, Maunya apa? Kasih tanda tanya gitu. arti tanda tanya, artinya mari kita Oh, bahas gak apa-apa. Di permintaan Bang Julio juga gitu. Gak apa-apa. Nah, siapa yang sebenarnya masuk surga, ajaran mana yang paling jelas. Mari kita gitu kan. Kalau Islam yang kalau saya ya Kalau saya bang bikin judul yang pasti-pasti itu nggak pernah saya pakai tanda tanya lagi gitu. Pasti masalahnya. Tapi Bang Julio yang minta ya udah gak apa-apa. iya gini bang. Jadi gini bang, supaya kita bisa mempelajari agama mana yang paling benar, karena biar
kita bisa pelajari agama yang mana yang paling benar, Islam, Kristen, Hindu, atau mana yang ajarannya paling tepat. Itu yang kita cari. Hmm. Tapi kalau abang Hmm. memastikan orang Kristen itu masuk neraka, sama dengan abang menyamakan dirinya dengan Allah. Abang kok menjadi hakim bagi Enggak. manusia. Sementara Allah tidak. Saya yakin di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memastikan bahwa manusia masuk neraka, itu enggak. Allah itu maha kasih, maha penyayang, pasti dia mengampuni. Gini Bang, Nah, kalau memastikan itu pasti karena dia Tuhan. Dalam kepastiannya itu dia kasih dua jalan. Jalan yang satu jalannya ke neraka, jalan yang satu jalannya yang ke surga. ya. Nah, dia udah kasih petunjuk gitu di dalam kitab sucinya melalui rasulnya. Jadi tinggal kita aja yang mau pilih, mau ke neraka kah atau mau ke surga kah? Kalau mau ke neraka silakan hidup sesukamu, silakan kau membangkang sesukamu, kan gitu. Tempatmu di neraka nanti. Kalau kamu mau ke surga ya udah, kamu harus hidup di bawah aturan Tuhan. Karena gini, Ah, kalau seperti itu ukurannya, banyak juga orang Islam yang tidak masuk surga, Bang. Banyak yang tidak mengikuti aturan-aturan, banyak yang tidak sholat. Sama juga orang Kristen. Kalau menjadikan jaminan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, orang melakukan dosa masuk surga, itu saya tidak yakin juga, karena tidak mungkin, karena lah terus gimana konsepnya di tempat gini, ente? Bang, karena iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya iman itu mati. Maka manusia itu harus melakukan kebaikan dan bertobat dan minta ampun. Tidak ada jaminan yang sudah pasti masuk ke surga. Kalau Kalau gitu Bang Julio, ya, kalau gitu satu aja pertanyaan saya. Lalu buat apa penebusan dosa? Nggak ada artinya dong. nggak ada penebusan dosa, pengampunan dosa yang ada. Oh berarti Yesus di tiang salib mati itu bukan nebus dosa? Karena gini Bang, kalau itu dalilnya secara eksplisit tidak tertulis. Tetapi di dalam Matius 26 ayat 28, Yesus menjanjikan pengampunan dosa di dalam Matius. Abang coba buka Matius 26 ayat yang ke-28. Kan sebelum Yesus ada loh di situ bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Gitu loh. Oke. Jadi nggak ada penebusan dosa tuh Bang ya, menurut Bang Julio. Itu menjadi Agak beda paham, agak beda paham Bang Julio dengan Kristen-Kristen umum lainnya gitu. karena gini Bang, itu jadi pertanyaan supaya saya bisa pelajari, saya bisa tanya sama yang mengetahui atau punya ilmu lebih daripada saya. Tetapi kalau menebus dosa untuk menjadi jaminan untuk kita berbuat gini, contohnya Yesus sudah menebus dosa ini. Besoknya saya selingkuh, saya bermain cewek. Dengan saya sedang bermain cewek, saya mati di atas perut cewek yang saya selingkuhi. Apakah saya sudah diampuni itu? Makanya di dalam Alkitab itu tertulis bahwa iman tanpa perbuatan itu iman itu mati. Maka Anda berbuat dosa, tempat ada adalah neraka. Maka di dalam Katolik itu ada neraka, ada purgatori, dan ada surga. Purgatori itu adalah Bang, saya rasa kalau pemikiran kayak gitu waras deh Bang. waras ya. Kalau pemikiran kayak Anda, iya waras. Daripada dosa yang udah ditebus semaunya hidup kan gitu. Agak mungkin Bang. Logika enggak? Hari ini besok saya punya istri, saya sedang selingkuh dan bermain, mati di atas perut perempuan selingkuhan saya. Masuk Iya. juga saya. Jadi saat ini Bang, ya kita rasa nggak ada gunanya Yesus mati di tiang salib. Enggak, Yesus itu mengampuni. Ketika kita lakukan dosa hari ini. Iya Bang, gini. Maksud saya gini. Kalau dia mengampuni, nggak perlu dia mati di tiang salib. Tinggal dia ngomong dia ampuni, kan kayak gitu. Ya. Berarti sia-sia tuh kematian dia di tiang salib. Nggak ada penebusan dosa itu. Karena gini abangku, pengampunan dosa yang harus diampuni atau ditebus itu menurut perjanjian lama itu harus pakai darah. Maka mungkin di dalam perjanjian baru tidak tulis secara eksplisit bahwa
penebusan dosa. Tetapi di perjanjian lama itu kita ketika kita berdosa itu kita bunuh suatu binatang, darahnya itu untuk pengampunan dosa. Atau saya nggak tahu perbedaan penebusan dosa dengan pengampunan dosa. Intinya Yesus menjanjikan bahwa ada pengampunan dosa. Ketika Anda berdosa, Anda minta ampun, Dia itu maha mengampun, maha kasih, pasti kita diampuni. Artinya Hmm. di dalam apa ya, Kisah Para Rasul 14 ayatnya saya lupa, karena di sana tertulis bahwa tidak ada lagi yang bisa, artinya tidak ada lagi gimana ya, tidak ada lagi. Maksudnya kita sudah tahu kebenaran itu, kita melakukan kesalahan ulang, itu tidak ada pengampunan lagi, tidak ada pengorbanan lagi. Maka kita harus hidup menurut ajaran Yesus. Bukan berarti kita melakukan dosa, kita masuk langsung ke surga itu. Enggak ajaran seperti itu. Kalau begitu bertolak belakang dengan yang ini Bang. Kayak tadi, iman tanpa perbuatan pada dasarnya itu iman itu adalah mati. Maka kita imani saja tanpa perbuatan baik, kita tidak akan masuk surga. Baik. Nah, itu kan doktrin dari Abang. Saya mau tanya sedikit Bang, hal yang lain. Kenapa darah Yesus itu diganti dengan alkohol, Bang? Itu kan di gereja banyak mabok-mabok tuh. Yang saya bikin heran masih itu, tiba-tiba terbesit di kepala saya kok seperti itu gitu. Ini Bang, karena itu sebagai simbol saja, bukan berarti ada di situ sebenarnya ada alkohol di sana, bukan. Itu salah satu simbol supaya mengingat kembali peristiwa yang terjadi ketika Yesus mau diserahkan. Pertanyaannya gini Bang, kenapa harus alkohol gitu? Ada alkohol, anggur yang ada. Mana ada Iya kan anggur itu kan beralkohol Bang. Ah, macam mana Bang Julio ini? Anggur tuh ya beralkohol, macam mana? abang Jadi alkohol itu menurut abang gimana? Haram atau gimana? Haram. Abang makan durian? Kalau kami dalam Islam, Abang makan durian? kebanyakan makruh. Abang makan durian nggak? Makruh durian itu. Oh makan, karena di dalam durian itu ada alkohol. Jadi alkohol itu tidak. Ya makruh Iya. di dalam Islam, di dalam Islamnya makruh Bang. Ya, artinya tidak selamanya kita konsumsi alkohol itu kita berdosa, karena tubuh kita kadang membutuhkan itu. Ya beda, maksudnya gini, durian ya durian, belum bentuknya alkohol, belum bentuknya yang memabukkan. Yang pasti aja gitu, anggur itu kan yang memabukkan gitu, Enggak. alkonyol dalamnya alkonyol. Anggur itu Bang, kalau anggur itu banyak jual kok. Abang makan kan, butuh buah-buahan kan? Itu di dalam anggur itu ada alkohol itu. Ya kan yang difermentasi tuh. Orang yang kebanyakan minum alkohol, maka dia jadi alkonyol gitu. Coba lihat kelakuannya kan, habis mabok tuh, geleng konyol semua, konyol itu kelakuannya. Jangan itu orang kayak bisa minum anggur, bukan. Itu sebagai simbol kok, cuma satu tetes aja, itu bukan minum kayak pesta alkohol, minuman keras di diskotik yang goyang-goyang ini, bukan. Hanya mengingatkan simbol. Kenapa nggak diganti susu sih Bang? Nah, itu saya nggak bisa jelaskan, mungkin nggak tahu. Nah, makanya itu yang saya bikin heran. Makanya saya tanya kau. Tanya Saya sama nggak pastor. ngerti kenapa nggak diganti susu. Sekali-sekali Bang Ustadz naik ke Romo apa Patrick Allegro, coba tanya sama dia ahli itu, dia tahu. Patrick Oh, Allegro. boleh lah nanti. Patrice Allegro. Boleh lah. Karena saya Siapa belum namanya? biasa. Patrice Allegro, Romo Patrice. Patrice Allegro. Ya, oke lah kalau kayak Nah, gitu. kalau saya kan umat biasa, saya tidak belajar khusus untuk Alkitab tentang keahlian tentang agama. Tetapi menurut pengetahuan saya secara umum bahwa bukan alkohol yang kita pergi minum di diskotik yang untuk memabukkan kita berpesta berfoya-foya. Hanya satu tetes simbol saja untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus. Sebenarnya itu.
Ya, ya gitu-gitu. Berarti nanti harus saya tanya itu ya. Kenapa diganti dengan alkohol kan gitu? Itulah. Ada pertanyaan yang lain bang dari ente bang? Nggak ada Sebelum bang. saya naikkan Kristen yang lain. Coba abang tanya, abang juga nggak ada lagi pertanyaan? Ya udah. Kalau saya sih banyak pertanyaan sebenarnya bang ya. Tapi nanti gitu, nanti saya mau keluarkan satu persatu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Oke, siap. Abang, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai selesai. Oke, thank you bang Julio ya. Kalau gitu saya ganti dengan yang Boleh, antri ya bang Julio boleh, ya. boleh, 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 Oke, boleh. selamat malam. Malam, Bang. Iya ya, jadi gantiannya